Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan topik mengenai pembangunan ekonomi dan ketimpangan sosial. Saya sendiri, Andi Nurul Ma'rifah, sebagai moderator yang akan memimpin proses diskusi dan presentasi kita pada hari ini. Di samping saya ada Purnamayanti sebagai pemateri pertama. Saya Rania Nuraini sebagai pemateri keempat. Saya Ziaula Rosana Santuna sebagai pemateri kelima. Saya Saran Sulela sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya Purnamayanti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan pembangunan ekonomi dapat mengurangi atau memperburuk ketimpangan sosial. Nah, pembangunan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan sosial. Yang pertama itu kebijakan redistribusi pendapatan, di mana kebijakan ini itu memindahkan sumber daya dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Nah, ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, di mana jika kita menginvestasikan pada pendidikan dan kesehatan yang baik, itu dapat mengurangi ketimpangan. Nah, melalui ini juga dapat memberikan akses yang lebih baik kepada kelompok yang mengalami kekurangan pendapatan. Nah, mereka dapat memperoleh pelatihan yang sesuai sehingga dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi inklusif, di mana pembangunan ekonomi inklusif ini mendukung usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu dan dapat membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi itu dapat dirasakan oleh semua kelompok. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pembangunan ekonomi dapat memperburuk ketimpangan sosial. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, di mana pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini seringkali tidak dibangun secara merata, sehingga sebagian daerah atau kelompok yang dapat merasakan akibatnya. Jika dibandingkan dengan hal yang lain, ini tuh dapat memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Terutama jika investasi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Nah, yang kedua yaitu urbanisasi cepat dan keterbatasan infrastruktur. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu urbanisasi? Belum. Apa sih urbanisasi itu? Jadi, urbanisasi itu perpindahan dari masyarakat desa ke kota, sehingga ini menyebabkan pembangunan atau infrastruktur yang tersedia itu tidak mencukupi karena banyaknya masyarakat dari desa ke kota. Terus yang ketiga, diskriminasi dan ketidakadilan sosial, di mana faktor-faktor seperti diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau status sosial juga dapat memperdalam ketimpangan. Mengapa demikian? Karena itu dapat menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan membuat kelompok tertentu terjebak dalam siklus kemiskinan. Baik, sekian materi pertama yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu hubungan antara ketimpangan pendapatan dan ketidakstabilan politik di negara berkembang. Yang pertama yaitu ketidakpuasan sosial. Ketimpangan pendapatan memicu ketidakpuasan terutama di kalangan kelompok miskin yang dapat berujung pada protes atau kerusuhan. Yang kedua yaitu kehilangan legitimasi pemerintah. Pemerintah dianggap gagal jika ketimpangan besar yang dapat mengurangi dukungan publik dan memperburuk ketidakstabilan. Yang ketiga yaitu ketegangan antar kelompok sosial. Ketimpangan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan etnis atau wilayah yang dapat memperburuk konflik sosial dan politik. Yang ketiga yaitu korupsi dan pengelolaan sumber daya.
Ketimpangan berkaitan dengan distribusi kekayaan yang tidak adil dan korupsi yang merusak kepercayaan pada pemerintah dan institusi. Yang kelima yaitu mobilisasi sosial dan radikalisasi. Sebelum saya lanjut pembahasannya, apakah teman-teman tahu apa itu mobilisasi sosial dan radikalisasi? Itu apa sih? Ya, baik, saya akan jelaskan. Mobilisasi sosial itu merujuk pada upaya kelompok atau individu untuk mengorganisir dan menggerakkan masyarakat guna mencapai tujuan bersama seperti perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, selanjutnya itu radikalisasi, yaitu proses di mana individu atau kelompok mengadopsi pandangan atau ideologi yang ekstrim, seringkali dengan cara yang berpotensi mengancam stabilitas sosial atau politik. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor 5, yaitu ketimpangan ekonomi dapat mendorong mobilisasi politik radikal atau gerakan yang mengancam stabilitas politik dan sosial. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep inclusive growth atau pertumbuhan inklusif. Nah, ini merujuk pada proses pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada peningkatan angka PDB atau produk domestik bruto, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, beberapa poin terkait konsep pertumbuhan inklusif adalah yang pertama, pemerataan pendapatan. Nah, pertumbuhan inklusif berusaha untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan secara adil dan merata antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan bawah. Yang kedua adalah akses terhadap peluang. Nah, pertumbuhan inklusif menekankan pentingnya memberikan akses yang sama kepada semua individu terhadap peluang ekonomi, seperti pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Ini termasuk memfasilitasi akses bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Nah, yang terakhir adalah kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan inklusif tidak hanya mengukur seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana kualitas pertumbuhan tersebut. Ini mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, itulah beberapa konsep inclusive growth yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu ketimpangan sosial antara desa dan kota, antara sektor informal dan formal, dan antara kelompok sosial. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial antara desa dan kota, yang meliputi akses infrastruktur. Kota pada umumnya seringkali memiliki infrastruktur yang lebih baik seperti listrik, jalan, kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Sementara di desa yaitu kurang infrastruktur seperti pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peluang ekonomi. Kota menjadi pusat kegiatan ekonomi yang lebih banyak, sedangkan di desa dominasi sektor agrariasi dan cenderung berguna pada musim dan hasil tani. Yang ketiga itu urbanisasi. Penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, meninggalkan desa untuk tenaga kerja produktif. Yang kedua yaitu ketimpangan sosial antara formal dan informal, yang meliputi perbedaan status kerja. Pekerja informal yang memiliki pekerjaan lebih stabil, seperti untuk mendapatkan upah, tunjangan, dan jaminan sosial. Sedangkan untuk informal tidak memiliki fasilitas seperti formal. Yang kedua itu regulasi dan kebijakan. Sektor informal diatur oleh hukum yang melindungi hak pekerja seperti informal. Sementara sektor informal seringkali terabaikan pada pekerjaan pemerintah. Yang ketiga itu produktivitas dan pendapatan. Sektor formal umumnya lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi karena didukung oleh fasilitas yang memadai, sementara sektor informal rendah terhadap sektor ekonomi. Yang ketiga itu ketimpangan antara kelompok sosial.
Ketimpangan antar kelompok sosial terjadi karena perbedaan ekonomi, yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata menciptakan jurang antara kelompok kaya dan miskin. Yang kedua yaitu pendidikan dan keterampilan. Kelompok yang memiliki akses pendidikan yang lebih cenderung lebih cepat mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi, sedangkan yang kelompok yang tidak terdidik tertinggal. Yang ketiga itu diskriminasi. Faktor seperti genre, suku, agama, dan kelas menciptakan hambatan antara akses peluang yang setara. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan sedikit mengenai penyebab lain dari ketimpangan sosial antar kota dan desa, antar sektor formal dan informal, serta antar kelompok sosial. Penyebab ketimpangan sosial yang pertama yaitu antar kota dan desa, akses terhadap sumber daya. Di kota terdapat akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang kerja yang lebih seragam. Sebaliknya di desa banyak fasilitas dan layanan dasar yang masih terbatas atau kurang memadai. Yang selanjutnya, pembangunan yang tidak merata. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur cenderung lebih fokus di daerah perkotaan, meninggalkan daerah pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan lebih sedikit kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, ketimpangan antar sektor formal dan informal, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan. Pekerja di sektor informal seringkali memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan pelatihan yang memadai. Akibatnya, mereka sulit untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal yang menawarkan gaji yang lebih tinggi dan jaminan sosial. Selanjutnya, ketidakpastian pekerjaan di sektor informal. Pekerja sektor informal seringkali tidak memiliki stabilitas pekerjaan dan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan asuransi sosial. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas hidup antar pekerja sektor informal dan sektor formal. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pengaruh ketidakadilan sosial terhadap konflik sosial dan politik di negara-negara berkembang. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu ketidakadilan sosial. Nah, jadi teman-teman, ketidakadilan sosial ini adalah perlakuan yang tidak setara terhadap satu kelompok dalam suatu masyarakat. Dan ini mengakibatkan satu kelompok itu merasa dirugikan. So, teman-teman, akar dari ketidakadilan sosial adalah perlakuan yang tidak setara. Ketidakadilan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap konflik sosial dan politik. Ketidakadilan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap konflik sosial dan politik di negara-negara berkembang. Ketidakadilan ini meliputi ketimpangan ekonomi, diskriminasi etnis atau agama, dan juga marginalisasi kelompok tertentu. Nah, teman-teman, berikut adalah pengaruh dari ketidakadilan sosial itu sendiri. Yang pertama ada meningkatkan ketegangan antar kelompok. Nah, teman-teman, ketidakadilan sosial ini memicu perasaan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama kelompok yang merasa dirugikan. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan atau kesempatan sering memicu ketegangan antar kelompok ini. Kedua, ada memperkuat polarisasi sosial dan politik. Nah, teman-teman, ketidakadilan sosial menciptakan polarisasi antara kelompok kaya dan miskin, mayoritas dan minoritas, atau pusat dan daerah. Jadi terjadi adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada memicu ketidakstabilan politik. Ketidakadilan sosial sering berujung pada ketidakpuasan terhadap pemerintah, terutama ketika pemerintah dianggap tidak adil atau korupsi. Nah, ketidakpercayaan ini dapat memicu peningkatan besar-besaran kudeta atau bahkan revolusi. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke contoh kasus pertama dari Indonesia, yaitu pembangunan antara Pulau Papua dengan Pulau Jawa. Ya, seperti kita ketahui sendiri, Pulau Papua dan Pulau Jawa itu sangat berbeda ya, dari segi pembangunan, dari segi akses dan lain sebagainya. Yang kedua ada dari India, yaitu sistem kasta yang menciptakan
marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Jadi orang yang memiliki kasta di bawah itu akan tidak dapat mengakses sesuatu yang layak begitu teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih. Baik, berdasarkan hasil diskusi dan pemaparan materi dari teman-teman sekalian, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan sosial jika dikelola dengan adil dan inklusif, tetapi dapat juga memperburuk pembangunan atau ketimpangan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Sekian dari presentasi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.